selamat siang buat nurse-nurse sekalian yang saya hormati. Terima kasih telah hadir di sesi edukasi ini bersama dengan saya, Nurse Betty Arisanti Saragi. Saat ini kita akan mendapatkan edukasi yang sangat penting di dalam praktik keperawatan neonatal, yaitu bagaimana cara menilai distress pernafasan pada bayi dengan menggunakan Silverman Anderson Score yang sering disingkat dengan SAS. Sebagai tenaga kesehatan yang berperan langsung dalam merawat bayi baru lahir, kita sebagai perawat dituntut untuk mampu mengenali tanda-tanda distress pernafasan secara dini. Untuk itulah kita perlu mengenal bagaimana cara menilai distress pernafasan dengan menggunakan Silverman Anderson Score untuk meningkatkan kualitas dari asuhan keperawatan kita. Pernafasan merupakan masalah yang sering kita temui dalam merawat bayi baru lahir. 5% bisa terjadi pada bayi yang lahir cukup bulan atau 37 minggu. Biasanya disebabkan karena transient tachypnea of newborn yang sering disingkat dengan TTN, bisa juga karena aspirasi mekonium dan juga infeksi. 15% dari kelahiran bayi prematur yang 34-36 minggu juga bisa mengalami distress pernafasan karena produksi surfaktan masih kurang optimal. Bayi yang lahir prematur kurang dari 34 minggu mengalami distress pernafasan karena defisiensi surfaktan yang lebih signifikan. Silverman Anderson Score itu adalah suatu sistem penilaian yang digunakan untuk menilai tingkat distress pernafasan pada bayi baru lahir. Hal ini cocok digunakan pada bayi prematur, mudah, cepat, dan implementasinya bisa digunakan dalam setting yang sumber dayanya terbatas. Silverman ini memiliki 5 parameter. Yang pertama upper chest, yang kedua lower chest, yang ketiga sigmoid retraction, yang keempat nasal flaring, dan yang kelima grunting. Silverman ini memiliki nilai skor 0, 1, dan 2. Di mana nilai minimal itu adalah 0 dan maksimal itu adalah 10. Untuk parameter pertama yaitu upper chest, dimulai dari clavikula sampai ke pertengahan sternum pada bayi. Diberikan skor 0 jika pergerakannya itu seirama ataupun sinkron. Diberikan skor 1 jika ada gerakan yang tertinggal. Diberikan skor 2 jika gerakan dada dan abdomen berlawanan arah. Untuk parameter kedua yaitu lower chest yang dimulai dari pengukuran dari pertengahan sternum sampai kepada diafragma. Dikatakan skor 0 jika tidak ada retraksi. Dikatakan skor 1 jika ada retraksi namun bersifat ringan. Dikatakan skor 2 jika ada retraksi berat. Parameter yang ketiga yaitu sigmoid retraction, yaitu retraksi yang terjadi pada prosesus sigmoideus, yaitu bagian bawah sternum tepat berada di atas perut. Dikatakan skor 0 jika normal tidak ada retraksi, dikatakan skor 1 jika retraksi bersifat ringan, dan dikatakan skor 2 jika retraksi dalam dan terlihat jelas. Parameter yang keempat yaitu nasal flaring, yaitu pelebaran lubang hidung pada bayi. Dikatakan skor 0 jika tidak ada pelebaran hidung, dikatakan skor 1 jika ada pelebaran hidung saat inspirasi. Skor 2 jika ada pelebaran hidung secara terus-menerus. Interpretasi pada Silverman ini dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama itu dari skor 0 sampai 3 yang disebut dengan gangguan pernafasan ringan. Intervensinya adalah mendapatkan oksigen nasal. Kategori kedua yaitu skor 4-6 yang disebut juga dengan gangguan pernafasan sedang. Intervensi pada gangguan pernafasan sedang ini biasanya dengan ventilasi non-invasif atau NIV. Kategori ketiga yaitu skor 7-10 yang dikatakan gangguan pernafasan berat. Intervensi pada gangguan pernafasan berat ini biasanya dengan menggunakan ventilasi mekanik. Berikut beberapa video yang kita saksikan dari bayi yang mengalami distress pernafasan yang bisa kita nilai dengan menggunakan Silverman, yaitu yang pertama upper chest, yang kedua lower chest, yang ketiga retraction sigmoid, yang keempat nasal flaring, dan yang kelima grunting. Kita saksikan video berikut ini.